Halo, selamat datang kembali di kelas vulkanologi dan geotermal. Hari ini kita akan membahas materi tentang produk-produk vulkanik yang berkaitan langsung dengan aktivitas erupsi suatu gunung api. Sebelum kita membahas tentang produk-produk vulkanik, mari kita pelajari terlebih dahulu apa sih aktivitas vulkanik itu. Aktivitas vulkanik dapat didefinisikan sebagai segala fenomena yang berasosiasi dengan keluarnya material magmatik ke permukaan bumi. Hasil dari aktivitas ini adalah batuan vulkanik atau yang kita kenal dengan volcanic rocks. McPhee dan kawan-kawan pada tahun 1993 telah mengklasifikasikan bentuk genetik endapan vulkanik berdasarkan tipe erupsinya. Erupsi efusif dengan produknya berupa lava dan erupsi eksplosif dengan produknya berupa material piroklastik. Selain itu, ada juga klasifikasi produk hasil resedimentasi material vulkanik. Pada video kali ini, kita hanya akan membahas tentang erupsi efusif dan lava saja. Erupsi eksplosif dan juga produk resedimentasi akan kita bahas pada video selanjutnya. Sebelum itu, mari kita ingat lagi bahwa penyebab suatu magma dapat erupsi itu dapat diakibatkan oleh karakteristik tatanan tektonik, suplai magma, dan juga konsentrasi gas. Lalu, mengapa sih tipe erupsi dari suatu gunung api dapat berbeda-beda? Secara umum, magma dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu magma basaltik, andesit, dasit, dan juga riolit, dengan konsentrasi silika yang berbeda-beda. Konsentrasi silika di dalam magma erat kaitannya dengan temperatur fluida magma itu sendiri dan juga viskositas atau derajat kekentalan suatu magma. Magma basaltik memiliki konsentrasi silika yang cukup rendah, sekitar 48 hingga 52%. Namun, temperatur magma bisa mencapai 1160 derajat Celcius. Temperatur magma yang tinggi mengakibatkan viskositas atau kekentalan magma cukup rendah, sehingga magma basaltik dapat bererupsi secara efusif atau mengalir di permukaan seperti air. Analoginya seperti kita membuat puding atau jelly. Ketika temperatur larutan jelly itu tinggi, maka kekentalan dari larutan jelinya akan sangat-sangat rendah. Dibandingkan ketika temperatur jelly tersebut menurun, maka kita akan menghasilkan jelly yang kenyal kan? Lain halnya dengan magma riolit. Magma riolit dapat memiliki konsentrasi silika yang cukup tinggi hingga 77%, dengan viskositas magma yang sangat tinggi atau menghasilkan magma yang cukup kental. Namun, temperatur pembentukan magma ini sangat rendah. Tipe magma ini dapat menghasilkan tipe erupsi yang eksplosif atau ledakan dengan suara dentuman yang cukup keras. Jadi, konsentrasi silika akan berbanding lurus dengan konsentrasi viskositas dari suatu magma. Namun, konsentrasi silika dan juga viskositas magma akan berbanding terbalik dengan temperatur magma itu sendiri. Jauhnya mobilitas dan ketebalan lava yang dapat kita jumpai di permukaan bumi sangat berkaitan dengan jenis atau tipe dari magma itu sendiri, seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Ini adalah diagram perbandingan antara ketebalan suatu magma dengan luasan daerah yang dapat ditutupi oleh lava itu sendiri. Magma basaltik akan memiliki ketebalan yang lebih tipis, kita bisa lihat nih, hanya beberapa puluh meter saja. Namun area yang dapat ditutupinya atau area yang dapat dilaluinya, yang dapat di cover cukup luas, dapat mencapai 50 km persegi dari pusat erupsi atau dari sumber erupsinya. Sedangkan magma yang sifatnya lebih riolit, yang seperti ini nih,
Ketebalan magmanya bisa mencapai 500 ataupun 600 meter, namun dia hanya dapat mengcover beberapa kilometer saja dari pusat erupsi. Sekarang, mari kita lihat hubungan antara magma dan batuan beku yang dapat kita jumpai di permukaan. Magma sendiri didefinisikan sebagai larutan silikat pijar yang mempunyai temperatur sekitar 1200 derajat Celcius, dengan unsur-unsur utama seperti silikon, oksigen, aluminium, kalsium, natrium, potasium, besi, H2O, dan juga gas-gas terlarut. Ketika suatu magma bergerak atau mengalir di permukaan, ini yang kita sebut sebagai lava. Jadi ingat ya, magma yang mengalir di permukaan adalah lava, bukan lahar. Lava yang ada di permukaan bumi ketika temperaturnya mulai menurun, kemudian dia menjadi suatu padatan yang dapat kita kenal sebagai batuan beku. Jadi, komposisi magma sendiri di dalam suatu larutan magma dapat terdiri dari larutan magma itu sendiri yang bersifat cair, padatan kristal mineral, serta gas-gas terlarut. Dapat berupa karbon dioksida, klorid, ataupun fluor. Berdasarkan konsentrasi silika di dalam magma, batuan vulkanik sendiri dapat kita bedakan menjadi riolit, dasit, andesit, dan juga basalt. Secara umum, material magmatik dapat keluar ke permukaan bumi melalui lubang kepundan. Namun, tidak jarang lava sendiri dapat keluar melalui zona-zona lemah atau jalur-jalur lemah memanjang di permukaan bumi. Jalur-jalur lemah yang memanjang ini biasanya kita sebut dengan fissure atau rekahan panjang seperti pipa. Ketika suatu magma erupsi secara efusif atau magma keluar dalam bentuk lava ke permukaan bumi, setidaknya ada 3 peristiwa utama yang dapat kita amati, yaitu adanya kehadiran lava fountain atau seperti air mancur lava, terus aliran lava yang bisa disertai ataupun tidak disertai dengan lava fountain, dan juga pembentukan danau lava. Ini yang terakhir yang akan terbentuk. Sekarang kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya karakteristik 3 peristiwa yang dapat kita lihat ketika suatu gunung api erupsi. Nah, ini adalah salah satu gunung api aktif di Geldingadalur di Iceland. Video ini diambil menggunakan drone pada tanggal 17 hingga 23 Mei 2021. Oke. Nah, dari gambar yang kita lihat ini, kita dapat melihat bahwa kawah gunung api menunjukkan aktivitas magmatisme yang perlahan meningkat. Coba kalian amati pelan-pelan. Aktivitas magmanya sudah mulai kelihatan kan? Larutan magmanya mulai bergejolak. Nah, aktivitas magmatisme yang meningkat menunjukkan bahwa volume magma mulai akhirnya meningkat daripada volume yang sebelumnya dan dia mulai bergerak ke permukaan. Di sini kita bisa melihat sama-sama bagaimana viskositas magma basaltik yang sangat encer itu dia dapat mengalir di permukaan bumi seperti layaknya air sungai. Ketika magma mengalir, kalian bisa lihat nih, batuan-batuan yang sudah ada sebelumnya bahkan ikut melebur kembali. Jadi, magma yang mengalir di permukaan itu, dia dapat membakar atau melarutkan semua benda yang dilaluinya, termasuk batuan-batuan yang telah ada sebelumnya. Magma yang mengalir di permukaan
dapat melalui rongga-rongga ataupun sisa-sisa jalur aliran lava yang sudah ada sebelumnya, seperti yang kita lihat pada gambar. Seolah-olah sudah ada jalur aliran lavanya. Sekarang kita lihat nih bagaimana erupsi efusif itu terjadi. Kehadiran lava fountain yang pertama ditandai dengan bentukan lava dome atau fountain dome, bentukan seperti dome yang dari kecil hingga kemudian menjadi besar seperti ini. Semakin tinggi aktivitas magma, maka intensitasnya pun akan semakin tinggi, sehingga kita bisa melihat nih adanya bentuk air mancur pada pusat erupsi suatu magma. Lava yang mengalir di permukaan dapat bergerak keluar seperti yang sudah kita lihat dari awal video. Lavanya dapat bergerak keluar, ini yang kita sebut sebagai aliran lava. Kalian bisa lihat di daerah sekitarnya, ketika suatu lava itu bergerak memenuhi area ini, itu yang kita sebut sebagai daerah danau lava. Nah, hal menarik lain yang dapat diamati dari aktivitas vulkanisme adalah perubahan bentuk bentang alam yang cukup signifikan. Ketika magma membeku, magma tersebut akan menghasilkan topografi tinggian. Namun, bentukan tinggian di puncak gunung api dapat hancur karena beberapa hal. Seperti material yang tidak cukup terkonsolidasi sehingga ketika masanya bertambah, sehingga beban di atasnya akan menghancurkan sebagian tubuhnya, seperti video yang telah kita saksikan. Lava yang telah mendingin dan membeku akan menyisakan jalur bagi magma selanjutnya, ataupun sebuah danau kawah yang menutupi daerah yang cukup luas. Jadi sebenarnya menyaksikannya sendiri cukup menarik ya, tapi untuk bahaya yang ditimbulkan dari suatu lava pun itu cukup besar dan cukup mengambil resiko. Jadi, diingat kembali ya, bahwa ketika suatu lava itu erupsi di permukaan bumi, maka kita dapat menjumpai lava fountain pada bagian pusat suatu erupsi gunung api, aliran lava yang bisa disertai ataupun tidak disertai oleh kehadiran lava fountain, dan juga danau lava. Itu 3 peristiwa penting ketika suatu lava atau suatu magma mengalami erupsi yang efusif. Sekarang, mari kita lihat tipe-tipe lava yang dapat hadir di permukaan bumi dan yang dapat dengan mudah untuk kita kenali. Ada yang tahu kira-kira ketiga gambar ini menunjukkan produk lava apa ya? Oke, untuk gambar pertama, apabila kalian menjawab lava AA, berarti kalian cukup mengenali jenis lava ini. Lava AA ini dapat dicirikan dengan bentuk tekstur permukaannya yang relatif kasar dan juga berbentuk seperti bloki-bloki atau pecahan-pecahan batuan. Temperatur pembentukannya sendiri itu sekitar 1000 derajat Celcius hingga 1100 derajat Celcius. Nah, gambar kedua ini merupakan salah satu jenis lava pahoho. Biasanya sih, lava pahoho ini akan memiliki atau menunjukkan tekstur permukaan yang lembut ataupun tekstur permukaan yang halus, bentuknya bisa seperti bantal seperti ini, ataupun undulasi yang saling tumpang tindih, ataupun bentuk seperti tali yang terpilin. Lava pahoho ini memiliki temperatur sekitar 1100 hingga 1200 derajat Celcius. Nah, lava AA dan juga lava pahoho merupakan dua jenis lava yang dapat mencirikan daerah pembentukannya berada di darat. Itu untuk lava AA dan juga lava pahoho. Nah, untuk gambar yang ketiga, saya yakin kalian pasti sudah lebih mengenalinya.
Karena gambar yang ketiga merupakan bentuk dari pilau lava atau lava bantal. Lava bantal sendiri merupakan salah satu jenis lava yang terbentuk di bawah air. Bentuknya adalah lobus-lobus lava yang sempurna, seperti ini nih. Apabila kita melihat ujung dari lavanya, itu akan tampak seperti sebuah bantal. Makanya disebut sebagai pilau lava. Produk efusif lainnya yang cukup unik adalah lava tube. Bentukan lava tube ini merupakan sisa dari aliran lava yang akhirnya meninggalkan rongga kosong atau meninggalkan suatu bentukan gua di bagian dalam tubuh lava itu sendiri. Hal ini dapat terjadi apabila bagian tepi dari suatu lava mulai mengalami kontak dengan atmosfer dan kemudian mendingin dengan cepat. Nah, bagian luarnya mulai mendingin dengan cepat, namun bagian dalamnya masih berupa cairan lava yang dapat bergerak bebas. Bentukan seperti ini dapat kalian bayangkan seperti sebuah air yang melalui sebuah selang. Nah, ketika semua lavanya itu sudah melalui rongga tersebut dan kemudian dia akhirnya mendingin hingga aliran lava yang terakhir membeku, maka yang tersisa dari suatu bentukan aliran lava itu adalah bentukan gua atau seperti bentukan lingkaran seperti terowongan yang dibuat oleh sebuah mesin. Lava tube ini sangat khas untuk daerah-daerah dengan karakteristik lava yang sifatnya lebih basaltik, yang dapat mengalir dengan jarak yang cukup luas, sekalipun ketebalannya sangat tipis di permukaan. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia memiliki lava tube? Kalau ada, kira-kira di mana ya? Untuk pertanyaan ini, silahkan kalian jawab di link yang akan saya berikan di Google Classroom. Kalau tadi kita telah membahas banyak tentang lava-lava yang sifatnya basaltik, lalu bagaimana dengan lava yang sifatnya riolitik atau yang kita kenal dengan silicious lava? Lava riolitik umumnya dicirikan dengan ketebalan lava yang cukup signifikan, namun pelamparannya sangat dekat dengan pusat erupsi. Seperti pada gambar kita dapat melihat adanya tumpang tindih dari produk lava silicious atau lava riolitik. Ketebalannya cukup dapat diukur dan cukup dapat kita lihat dengan baik. Jenis lava ini akan menghasilkan batuan-batuan beku yang karakteristiknya andesitik, dasit, dan riolitik. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan obsidian? Apakah obsidian itu suatu lava atau material piroklastik? Silakan kalian jawab juga dan jadikan ini sebagai soal kedua yang harus kalian upload jawabannya di Google Classroom. Nah, dan untuk soal yang terakhir pada video kali ini, bagaimana karakteristik magma yang ada di Indonesia? Menurut kalian, apakah karakteristiknya lebih basaltik, lebih andesitik kah, dasitik, atau riolitik? Ini pertanyaan ketiga ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi dalam video selanjutnya. Salam sehat!